Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 perkembangan hewan, pembelajaran 4. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai, baiklah marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak Ibu, berjumpa lagi dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kedua, menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Kita masuk pembelajaran pertama, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Metamorfosis pada kupu-kupu. Anak-anak, apakah kamu sudah tahu jika ulat adalah penampakan kupu-kupu sebelum bermetamorfosis? Metamorfosis kupu-kupu disebut dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan barulah berbentuk menjadi kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Ini anak-anak, pertama telur ada di daunnya, kemudian berubah menjadi ulat, larva, berubah menjadi kepompong, pupanya, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Sering kita dengar telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan delu. Itu adalah lagu-lagu yang sering kita dengar untuk menghafal lagu tentang perkembangbiakan pada kupu-kupu atau metamorfosis pada kupu-kupu. Telur kupu-kupu akan menetas antara 3 sampai 5 hari dan menjadi larva atau ulat. Larva akan berjalan ke pinggir daun tumbuhan inang dan mulai memakannya. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, berjalan mencari tempat berlindung terdekat, melekat di atau pada batang ranting atau di daun dengan anyaman benang untuk membentuk pupa seperti ini. Pada fase pupa terjadilah proses pembentukan serangga yang sempurna. Fase pupa biasanya berlangsung 7 sampai 20 hari. Setelah keluar pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Segera setelah sayap mengembang, mengering, dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan untuk terbang. Jadi kupu-kupu yang kecil tadi berusaha untuk terbang. Anak-anak, begitulah Jangan lupa subscribe, like, share. cara perkembangbiakan kupu-kupu. Selanjutnya, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan dalam memberi dan menerima saran? Menjaga persatuan dan memberi atau menerima saran. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Berikut ini cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Pertama, mengajari teman yang sulit dalam memahami pelajaran. Kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang terkena musibah. Ketiga, memberikan saran kepada teman-teman dan juga mau menerima saran dari teman. Contoh, waktu anak ibu berdiskusi di sekolah, kita berdiskusi, kalau kita mau memotong pembicaraan teman, kita harus mengacungkan tangan. Kita harus mendengar saran dari teman.
Kalau pendapat kita tidak diterima atau saran kita tidak diterima, kita harus menerima juga dengan berlapang dada. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh emosi. Jadi di dalam berdiskusi kita harus saling hormat menghormati, harga menghargai, kita harus mendengar apa diskusi dari teman-teman kita. Begitu juga kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman, misalnya saat berdiskusi. Kita harus menghargai saran dan pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran dan pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Berikut adalah cara baik yang dilakukan saat memberi atau menerima saran. Pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan beri saran dengan santun. Jangan marah-marah, jangan emosi. 2, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan kita. 3, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jangan marah, jangan langsung saja memotong pembicaraan orang. Selanjutnya keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat, agar pendapat kita juga didengar. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan saling menghargai, saling menghormati, saling menerima dan mendengar saran dari teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Jangan lupa subscribe, like, share.